Logika yang keliru dari para penyinyir, mereka haters yang kepingin meminta kepada Pak Jokowi agar menunjukkan ijazah asli, itu adalah kekeliruan yang sangat besar guys. Itu buat apa coba mau mengambil ijazah Pak Jokowi? Oh, dia pernah memimpin sebagai presiden selama 10 tahun, berarti dia pernah menipu kalau dia benar-benar menggunakan ijazah palsu. Halo guys, untuk jadi presiden, menjadi pejabat atau menjadi siapapun di negeri ini, itu syarat-syaratnya memang adalah lulusan entah itu SMA atau ada juga yang SMP. Kalau kepala desa atau lurah, kepala desa ya, kepala desa. Kalau di Manado bilangnya hukum tua. Itu cukup dengan lulusan SMP. Kemudian lulusan SMA atau setingkat sederajatnya, kemudian S1 boleh, S2 terserah. Tapi yang jelas ada batasan minimal, yaitu dari SMP, SMA. Nah, biasanya kalau mau jadi pejabat, ya mau jadi komisioner A, B, dan C, itu minimal SMA. Pertanyaannya, Pak Jokowi itu waktu jadi presiden, jadi wali kota, jadi gubernur, itu menggunakan ijazah apa guys? Pertanyaan kemudian juga, ijazah yang dipakai itu apakah ijazah asli atau ijazah legalisir? Nah, itu coba kita telusuri lebih jauh gitu. Jadi buat apa sebenarnya mau menuntut kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya? Sedangkan dia mendaftar sebagai wali kota Solo, sebagai gubernur di DKI Jakarta, termasuk jadi presiden, dia tidak membawa ijazah aslinya kemudian didaftarkan ke KPU, kan gitu. Kenapa demikian? Karena memang yang dituntut atau yang dibutuhkan jenis dokumennya adalah dokumen berbasis fotokopi ijazah namun yang legalisir. Nah, legalisir ijazah itu kan itu datangnya dari kampus. Ketika kemudian KPU sudah menentukan, oh Pak Jokowi dari wali kota Solo udah lolos verifikasi. Kenapa? Karena jelas nih ijazahnya dilegalisir oleh pihak kampus UGM. Yang kedua, ketika jadi gubernur juga demikian. Nah, yang ketiga, ketika jadi presiden juga demikian, kan gitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah yang dimasukkan itu adalah ijazah UGM, ijazah S1 atau ijazah SMA, ya kan? Karena memang dalam konteks calon presiden misalnya itu ijazah SMA ya. Jadi SMA itu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu guys ya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang Undang-Undang pemilu itu nomor 7 tahun 2017. Nah, kemudian turunannya adalah peraturan KPU. Nah, peraturan KPU itu tergantung momentumnya pilkada atau pemilu, itu biasanya ada nomor-nomor peraturan KPU yang berbeda-beda dari setiap kontestasi pemilu atau pilkada guys. Nah, di 2014, di 2019, di 2024 yang lalu itu peraturan KPU-nya berbeda-beda nomornya tapi substansinya sama. Nah, jadi persyaratannya apa itu yang penting dia bertakwa bla 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 kayak gitu. Nah, ini aku mau tunjukin ke kalian nih. Tunjukin ke kalian dokumen persyaratan calon ya. Persyaratan calon ini berdasarkan pasal 18 ayat 1 PKPU ya, peraturan KPU ini nomor 19 tahun 2023, berarti ini pemilu 2024. Tapi kurang lebih sama ya. Ini teman-teman bisa lihat langsung di layar nih ya, di nomor 14. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sederajat. Jadi kalau mau jadi calon presiden itu ya minimal ijazahnya adalah SMA. Kalaupun dia mau masukkan ijazah S1-nya itu lebih bagus, atau ijazah S2 itu nggak masalah kan gitu. Jadi apa ya yang dipersoalkan dari masalahnya Pak Jokowi ini guys? Aku heran juga loh. Nah, apalagi Bang Juri ya sebagai komisioner KPU di DKI Jakarta, termasuk juga komisioner KPU RI, dia yang kemudian pernah melakukan proses verifikasi terhadap ijazahnya Pak Jokowi yang fotokopi guys. Fotokopi yang dilegalisir. Saya pernah jadi ketua KPU DKI di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat. Pertanyaannya adalah, apakah fotokopi yang dilegalisir itu adalah ijazah UGM atau SMA ya? Kita nggak tahu, tergantung kemudian nanti. Silakan teman-teman, sebenarnya jangan nanya ke Pak Jokowi, jangan ke Solo tanya ke Pak Jokowi soal ijazah, tanya ke KPU. Kemarin Pak Jokowi jadi presiden itu selama 10 tahun memimpin Indonesia,
menggunakan ijazah mana? Oh, UGM Pak. Mana ijazahnya? Oh, ini Pak. Pasti diperlihatkan ijazah fotokopi yang dilegalisir tentunya. Oh, itu palsu. Oh, kalau begitu yang dihajar bukan Pak Jokowinya, hajar ke UGM-nya, kan gitu. Kenapa UGM memberikan legalisir ijazah Pak Jokowi? Kalau itu palsu, kan gitu. Jadi salah alamat kalau perginya ke Pak Jokowi. Kan gitu. Nah, aku pernah jadi anggota Bawaslu. Jadi memang proses verifikasi terhadap ijazah atau berkas-berkas syarat calon yang kemudian memasukkan atau mendaftarkan diri sebagai calon, entah itu calon anggota KPK, anggota KPU, anggota Bawaslu, termasuk menjadi anggota DPR, menjadi presiden, menjadi apa saja, itu bukan bawa ijazah asli. Lah ini ada elemen masyarakat yang nggak jelas mereka ini siapa, hanya karena kebetulan benci sama Pak Jokowi, anti sama Pak Jokowi, repot-repot kepingin minta ijazah aslinya Pak Jokowi. Ini tanggal berapa mereka mau ke Solo? Ya udah datang aja di sana, bakal dihadang sama pro Jokowi kalian. Itu sentimennya udah ketulungan dah. Aduh. Guys, aku mau ingatin kepada teman-teman. Oke, kita kritik kepada Pak Jokowi. Mungkin kalian banyak yang kurang berkenan dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Ada yang anti terhadap Pak Jokowi. It's okay, silahkan. Tapi maksud saya cari satu tema besar yang benar-benar membuat bahwa Pak Jokowi itu adalah orang zolim yang harus dipenjarakan, harus diadili. Tapi kan selama ini apa? Korupsi yang didasarkan oleh OCCRP itu sudah diklarifikasi. OCCRP sendiri pun mengalami apa ya ibaratnya kekeliruan mereka, karena mereka mengumumkan sesuatu yang ternyata itu berdasarkan hasil jawaban-jawaban dari kelompok-kelompok, bukan dari masyarakat dan juga bukan dari fakta hukum, melainkan cuma opini yang ditulis tentunya oleh orang-orang yang anti kepada Pak Jokowi gitu. Nah itu kan begitu sistem pollingnya. Nah yang kedua soal cawe-cawe ini kenapa juga kemudian dipersoalkan kan gitu? Apakah kemudian mengubah konstitusi, dia mengubah konstitusi. Itu si Fufu Papa wakil presiden Gibrannya dimasukin itu karena kepentingan Pak Jokowi agar si Gibran jadi wakil presiden, kemudian di situ ada pamannya. Ini tema yang klasik dan juga udah bosan dijelasin banyak orang ya. Jadi intinya apakah Jokowi mengintervensi MK? Emangnya MK cuma pamannya di situ? Emangnya MK cuma iparnya Pak Jokowi di situ? Ya kan, MK itu ada banyak hakim kan gitu. Silahkan hakim yang lain speak up aja. Bahwa kemudian ada masalah kode etik ya itu urusan yang lain gitu. Dan yang kedua, ini juga bukan berlaku untuk Gibran semata, tapi berlaku untuk siapapun. Dan mekanismenya mekanisme prosedural, mekanisme konstitusional. Bukan Anwar Usman langsung main patuk begitu, nggak pakai acara sidang dan juga ada gugatan dari rakyat, kan nggak ada gitu. Oh itu kan politis, ya apa sih yang nggak politis di negeri ini gitu. Semua harus mainannya politik kan gitu. Kekuasaan kemudian dipolitisir selama politik itu kepentingannya adalah kepentingan kebangsaan dan kepentingan negara, ya kenapa kemudian kita persoalkan? Kan nggak substansial juga cuma masalah usia itu, ya kan? Oh dia melakukan cawe-cawe untuk undang-undang pilkada. Aduh, udah malas basi bahasin itu. Udah jelas, udah dipertegas bahwa Pak Jokowi tidak mengintervensi. Anggota DPR bukan miliknya Pak Jokowi. Di sana ada Nasdem, di sana ada PDI, di sana ada Demokrat, di sana ada Gerindra, di sana ada kelompok-kelompok yang pastinya juga anti kepada Pak Jokowi kan gitu. Kenapa kemudian seolah-olah dikonstruksi oh ini ada cawe-cawe dari Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi mengintervensi KPK untuk menangkap Hasto bla 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 bla. Saya malah bersyukur kalau memang betul-betul Pak Jokowi mengintervensi KPK, karena berarti Pak Jokowi tahu tuh ada aib yang disembunyikan selama ini oleh PDIP lewat Hasto dan teman-temannya, dan Pak Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia masih menjadi bonekanya partai politik. Begitu dia udah tidak jadi presiden dan sudah dipecat oleh PDIP, barangkali data-data yang dulu yang belum dia sempat share kepada pihak KPK atau mungkin hari ini presiden terbaru dari itu Pak Prabowo, ya hari ini momentumnya. Jadi apa masalahnya gitu guys? Jadi gitu ya, jadi yang menuntut datang ke Solo minta ijazah aslinya Pak Jokowi, kalian salah alamat, kalian keliru, kalian kurang tepat, kalian kurang bijaksana. Kalau mau datang itu silahkan bersilaturahmi, maaf lahir batin dan minta maaf kepada Pak Jokowi karena sudah banyak memfitnah Pak Jokowi guys. Oh Bang Bil, lo ini buzzernya Pak Jokowi makanya bela-bela. Terserah kalian mau bilang apa, buzzer itu dibayar guys, kami ini nggak dibayar
sama Pak Jokowi. Kami hanya pemerhati dan juga kasihan sama Pak Jokowi. Ini orang baik kok, kemudian dicaci maki sama orang-orang gitu. Bahwa dia punya kekurangan, punya kelemahan. It's okay. Emang siapa hari ini yang Anda anggap ideal? Ganjar? Anies Baswedan? Udahlah. Sekarang begini aja. Bagi kita yang kepingin membuat negeri ini terus betul-betul bangkit dan memiliki agenda masa depan yang cerah, ayo kontrol pemerintahannya Pak Prabowo. Ngapain lagi repot-repot ke Pak Jokowi kan gitu. Oh, nggak bisa Bang Bil. Pak Jokowi tetap akan menjadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena Jokowi masih dianggap sebagai yang menyetir pemerintahannya Prabowo Gibran. Kenapa? Karena di sana ada Fufu Fafa, ada anaknya Pak Jokowi. Nah, akan dinilai juga biar bagaimanapun yang namanya Fufu Fafa ini agendanya ke depan menjadi presiden. Nah, rejimnya Jokowi dan keluarga ini kan udah dibenci oleh aktivis, oleh akademisi, oleh bulatnya adalah orang-orang yang kemudian kalah atau gagal move on di pemilu 2024 dan juga di pilkada 2024 yang lalu gara-gara gerakan politik yang dimainkan oleh Jokowi. Simple aja kan, seperti itu sebenarnya. Nah guys, saya berharap kita semua coba secara objektif. Sekali lagi, keliru kalau Anda teriak kepingin mendapatkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Wong lembaga resmi seperti KPU aja itu nggak ngambil ijazah aslinya Pak Jokowi. KPU atau Komisi Pemilihan Umum itu hanya mengambil fotokopi ijazah. Karena itu berdasarkan peraturan KPU itu sendiri. Itu pun ijazah yang paling di bawah ya, bukan S1 tapi SMA. Bahwa kemudian nanti Pak Jokowi menyerahkan juga dengan ijazah S1-nya, yaitu urusan berikut. Baru setelah ijazah fotokopi itu dilihat apakah dilegalisir atau tidak. Nah, untuk memastikan dilegalisir atau tidak, KPU didampingi atau diawasi oleh Bawaslu mengunjungi kampus atau sekolah terkait yang kemudian memeriksa, menanyakan ke pihak kampus, benar nggak yang namanya Jokowi lulusan UGM. Kalau kemudian oleh UGM bilang, oh iya benar, kalau kemudian kalian bilang palsu, maka UGM-nya yang dihajar, demo aja ke UGM kan gitu. Walaupun sudah berkali-kali UGM mengklarifikasi, bahkan UGM juga mengambil langkah-langkah hukum. Makanya ada beberapa orang yang kemudian dipenjara gara-gara fitnah-fitnah yang mereka lakukan, karena bukan cuma fitnah ke Pak Jokowi, tapi memfitnah kepada lembaga-lembaga terkait yang dinilai melakukan pemalsuan ijazah atau dokumen kan gitu. Jadi gitu guys, ngapain mau ngambil ijazah aslinya Pak Jokowi? Tapi meski demikian, konon sudah diperlihatkan juga kan ketika di 2023 teman-temannya Pak Jokowi dan juga UGM itu sendiri memperlihatkan ijazah yang memang kemudian terpampang asli yang diperlihatkan gitu. Tapi bukan Pak Jokowi yang perlihatkan, emang kepentingan Pak Jokowi apa gitu. Oh ini kan membuat gaduh masyarakat. Lah yang gaduh kalian yang anti sama Pak Jokowi. Orang-orang yang sayang sama Pak Jokowi, yang kemudian menganggap Pak Jokowi tidak berbohong, nggak peduli gitu. Makanya ada istilah nggak penting Anda mengklarifikasi kepada orang yang benci, karena sehebat apapun klarifikasi lo, tetap lo bakal dibenci. Dan tidak penting juga lo kemudian mengeluh kepada orang yang mencintai sama Anda. Anda mau mengeluh seperti apapun, tetap lo disayang kan gitu. Jadi ya udah ya, menurutku gitu aja guys. Kita berharap teman-teman yang sampai dengan saat ini masih berjuang untuk kemudian menuju ke Solo, pergi dengan baik-baik ya. Konvoy bagus-bagus, jangan bikin keributan di Solo, karena di Solo bakal dihadang sama banyak orang itu loh guys. Oke, kalau menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.